ya, sorry Bill, ini rasanya susu mau antar anak sekolah di sini. Loh, kenapa masuk? Iya, supir nggak masuk. Ya, telepon lagi teman-teman, tanya lagi, jawabnya apa? Sorry, ini keluarga istri lagi datang. Nanti dulu ya. Ya, teman-teman, sampai akhirnya saya mulai mikir, yang dia omongin di awal kok nggak sesuai dengan yang sekarang ya. Maksudnya gini loh, gampang di closing, suka menolong, tapi kok nggak kayak gitu. Ini nggak gampang, ya. Tapi teman, saya cuma punya prinsip satu, bahwa yang diomongin pertama kali saya langsung tangkap. Nggak, ini pasti karena orangnya mungkin lagi sibuk, ya. Mungkin memang nggak bisa. Jadi saya yang harus sabar. So akhirnya teman-teman saya bisa ketemuan. Waktu mau ketemuan, orangnya bilang gini, oke, Bill kamu datang ya, nanti tanggal sekian. Teman-teman, perasaannya gimana? Seneng ya? Teman-teman, saya rekam telepon 5 menit, telepon bunyi lagi. Saya lihat, ini susunya nanti. Saya telepon, saya angkat, ya kenapa Sud? Ini sorry, mendadak saya nggak bisa. Wah, saya mulai down lagi. Saya mulai lemes lagi teman-teman. Saya bilang apa? Wah ini saya ditipu. Ini namanya permainan game gitu. Saya telepon, saya ajak ketemuan kok nggak nemu-nemu arahnya kemana. Bener ya? Tapi teman-teman kali ini beda kondisinya. Saya juga udah ketemuan dengan klien-klien macam-macam lagi. Jadi banyak klien baru. Cuman klien ini yang paling menarik. Oke? So akhirnya kita bisa ketemu. Saya presentasi teman-teman. Dan yang paling keren adalah lagi-lagi klien saya kan cowok. Dia bilang apa? Bin, saya perlu discuss dengan istri. Terus saya mulai tanya, oh gitu ya. Saya mulai males teman-teman. Udah bisa ketemu, presentasi. Sekarang istrinya gak tahu gimana. So akhirnya saya mulai mikir, wah kok kayak gini ya ceritanya ya. Teman-teman, ternyata mendadak ada telepon yang bunyi. Bukan telepon saya, telepon yang klien saya. Ya, ada telepon bunyi, kemudian dia bilang bentar Bill ya, ya angkat. Dia bilang, oh ya bentar ya. Terus dia noleh, dia panggil seseorang, cewek. Datang, dikasih teleponnya. Terus ngomong-ngomong, telepon taruh, cewek ini kembali lagi. Persis di sebelah saya sini. Jadi di meja, cewek ini sebelah sini. Lagi ngitung-ngitung apa gitu loh, bon atau apa, atau apa nggak tahu saya. Nah, teman-teman, ini gambling. Ini antara istrinya atau bukan? Bener ya? Saya ragu teman-teman. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Teman-teman, saya nekat senekat-nekatnya. Saya langsung ambil posisi berdiri. Saya langsung noleh. Saya bilang, sorry AI, boleh Bill minta auto sebentar kalau nggak mengganggu waktu AI. 5 menit aja AI boleh. Teman-teman, klien itu AI tadi megang kertas, dia mulai bingung, dia taruh, ya boleh. Wah lega, istrinya, bener ya? Bener ya? Dan saya nggak tahu loh. Karena kenapa? Kalau itu bukan istrinya, oh saya dimarahi, pasti, bener ya? Istrinya duduk teman-teman, suaminya berdiri karena udah satu. Suami bilang gini, kamu dengerin dulu, aku tak keluar toilet. Nah teman-teman, saya langsung bilang, hai, susu semempol sama ini apa? Smart saving, sama smart savingnya. Akhirnya bentar ya, cerita. Saya cerita, api ini Bil. Cik ya, tunggu susu lah ya. Saya kembali, duduk. Istri ke, bentar ya, aku ngambil minum. Ai, Su, Ai semempol. Ai senang dengan presentasinya Bil. Katanya yang bagus, susu harus ambil. Akhirnya istrinya datang, berdiri sebelahnya. Saya bilang gini, oke, untuk proses pengajuan awal, saya tanya tingginya berapa, beratnya berapa, dan sebagainya, dijawab semua ya. Kemudian saya bilang, oke, susu bisa tangan di sebelah sini. Saya sodori kertas, saya kasih pulpen. Teman-teman, dipegang nggak pulpennya? Dipegang, taruh. Saya bingung. Wah,
Ya, kenapa? Klien saya bilang seperti ini, Bill, saya mau ngambil, tapi uang saya lagi seret. Wah, saya mulai bingung teman-teman. Udah berhasil, sekarang ngomong uang seret. Oke ya, kalian udah pengen nih ngomong uang seret. Mulailah saya cerita mengenai Magic Bill, bener ya? Sini pakai Magic Bill ya, mengenai Magic Bill. Saya cerita teman-teman Magic Bill. Wah, dia bilang saya ngeluarin untuk biaya makan sehari-hari, rumah tangga, mobil lah. Ada juga dia bilang saya bantu nabungin buat saudara saya. Saya bilang, baik banget. Dia bilang lagi, saya bantu kasih modal buat saudara saya. Kok baik banget, bener ya? Tapi udah Bill ini doang. Setelah itu saya nggak punya duit lagi. Teman-teman, dari sana saya mulai mikir lagi. Ini orang bagus, orangnya mau, tapi nggak punya dananya. Mau kita paksain bisa nggak? Bisa teman-teman. So saya akhirnya mulai bingung, saya mau siap-siap pamitan. Cerita seperti itu. Terus klien saya cerita kayak gini, Bill, nggak usah asuransi. Saya loh, untuk servis mobil, saya tuh nggak servis 3 bulan. Ban saya ada masalah. Saya nggak tahu mestinya. Tapi karena teman saya ngeliat ban saya ada masalah, dia bilang, bro, kalau ini nggak diservisin, pasti rusak. Mobilmu pasti rusak, antara rusak atau kamu yang kecelakaan. Akhirnya baru saya servis, Bill. Teman-teman, saya terima satu ilham. Ilham apa? Saya bilang gini, wah, ini mungkin pertolongan dari Tuhan ya. Saya langsung bilang seperti ini, Su, boleh ya, saya tanya sebentar, Su. Terakhir sama Susu. Tanya aja, Bill. Su, kalau misalkan Susu tadi bilang servis mobil boleh ditunda 3 bulan. Boleh, Su ya? Boleh. Su, sorry ya, Su ya. Kalau misalkan seandainya dokter bilang Susu kurang beruntung. Sorry, Su ya sebelumnya. Dokter minta dana 2 juta untuk berobat. Apakah bisa ditunda, Su? 3 bulan? Istri yang jawab, ya nggak mungkin loh, Bill. Sebulan lagi nggak mungkin, 2 minggu nggak mungkin, seminggu tambah nggak mungkin. Harus sekarang juga dibayar untuk berobat, bener kan? Terus teman-teman, saya mulai tanya, terus dananya dari mana? Kan uangnya seret semua. Dia bilang, aku terpaksa jual modal, ngurangi modal, jual aset. Ya motor aku tak jual, Bill. Mobil aku tak jual. Saya bilang langsung, supaya hari ini Bill datang karena Bill pengen bantu. Kalau misalkan ternyata Bill udah cerita dan memang mungkin belum waktunya, nggak apa-apa. Oh, bukan gitu, Bill. Bukan cuma kamu yang bantu kok. Saya udah pernah dibantu sama 10 orang. Saya pernah diprospek sama 10 orang dari semua asuransi. Termasuk saudara saya itu juga izin asuransi. Teman-teman, saya kaget. Kenapa kaget? Saya bilang, wah, berarti ini kalau saudara aja nggak ambil, apalagi saya. Bener ya? Saya nggak ngerti ya, teman-teman. Saya bilang, mungkin saya ada orang 11 yang dikirim sama Tuhan sebagai malaikat hari ini. Wah, langsung klien saya bilang apa? Kamu ngomong dari mana tuh ya? Itu dari mana ngomong itu ya? Enggak, Su, beneran. Siapa tahu saya dikirim orang 11 sama Tuhan untuk cerita hari ini. Teman-teman, akhirnya saya mulai cerita lagi. Saya ulangi lagi Pak Alinya. Itu kurang lebih 2,5 jaman ya. Agak capek sih, 2,5 jaman. Ya, saya cerita lagi. Saya sodorin lagi. Dia ambil bolpennya, tanda tangan? Nggak tanda tangan, teman-teman. Ditaruh lagi. Saya langsung bilang gini doang, Su, nggak apa-apa kalau memang belum ambil sekarang, next nanti Bill bantu lagi. Sebelum Bill pulang, Bill pengen tanya sama Susu. Boleh, Su ya? Boleh. So, ada 3 syarat kenapa orang bisa ngambil tabungan ini. Saya mulai tanya, Susu tahu nggak, Su, syaratnya apa aja, Su? Ya, punya uang, terus nggak tahu apa lagi. Oke, saya bilang simple. Su, syarat pertama, Susu harus sehat secara fisik. Susu masih sehat kan, Su ya? Fisiknya. Oh, sehat. Kalau Ai,
sehat. Oke, pertama. Kedua, Susu secara finansial, keuangan masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Oh, bisa. Oke. Ketiga, apakah Susu masih sayang sama keluarga? Sayang sama. Saya bilang seperti itu, teman-teman. Dan istri nol, ya, dia juga nol. Istrinya bilang gini, kalau kamu nggak sayang aku, tak cinta kamu sekarang. Aku sayang kok, aku sayang. Ya, nah, saya tanya balik langsung. Kalau sayang ya, pasti ya. Oh ya sayang. Oke, saya tanya lagi kedua. Kalau Susu sayang nggak sama anak-anak? Kalau saya tahu anaknya ada berapa? Istrinya nolak lagi. Kalau kamu nggak sayang, ayo sekarang di luar gitu. Ya saya sayang. Oke, saya bilang simpel. Sebagai tanda rasa kasih sayang Susu sama keluarga Susu boleh datang di sebelah sini. Teman-teman langsung kita tangan. Saya lega. Oke, kenapa? Itu akhirnya closing. Boleh dong kasih close dong. Ini satu klien perjuangannya panjang. Terus belum selesai. Ya, belum selesai. Setelah tangan, kemudian ini klien saya bilang seperti ini, Bill bentar ya, saya mau pesan kamu minum. Akhirnya dia pesan minum gitu. Pesan minum di luar nggak tahu Pocari lah atau apalah itu, Palpi kalau salah. Lumayan lah ya, saya minum itu dingin, udaranya panas tuh. Kayak minum, sebelum pulang saya dibilang gini, Bill, ini AI mau ngomong sama kamu sebentar. Wah, di sidang ini ya. Saya nggak ngerti apa-apa, masih kecil, di sidang pasti. Oh, ya nggak apa, Suk. Akhirnya AI-nya datang, duduk. Dia bilang gini, Bill, hari ini saya ngambil sama kamu karena tadi AI dapat penglihatan. Saya bingung benar-benar. Penglihatan apa lagi, gitu ya? Bener ya? Kenapa? Saya mulai gerdek. Wah, ini orang berarti bisa melihat. Terus saya diem. Kemudian suaminya bilang, ya ini karena AI kebetulan orang yang seringkali dapat penglihatan. Seringkali bisa bukan ngeliat orang sih, tapi dapat penglihatan apa ya? Kayak punya indera keenam lah ya, semacam itu. Bukan indigo, maksudnya gini loh. Dikasih penglihatan sama Tuhan untuk mengenai hal-hal yang bagus atau yang buruk. Dan saat itu dia diberitahu mengenai hal yang bagus untuk suruh ngambil polis sama saya. Dia bilang, Bill, saya bisa aja ngambil polis sama keluarga saya sendiri, tapi hari ini saya diminta untuk ngambil sama kamu. Saya langsung gemeter itu, saya bingung. Oke Bill, boleh ya kita sambil doa. Kemudian klien saya ini mimpin doa. Intinya bahwa saya diizinkan supaya nantinya bisa ketemu sama klien-klien lagi yang lebih bagus, yang baik-baik, semuanya prosesnya lancar. Oke, saya doa, tutup, saya pulang teman-teman. Karena ini kan ke tempatnya kan suatu toko, ya, jadi jalannya lumayan lah, kurang lebih 100 meter. Jadi masuk gang kecil, kemudian kita harus keluar ke jalan raya besar. Saya parkir di luar. Saya perjalanan itu, saya bingung teman-teman, bukan karena closingannya. Saya bingung karena kok bisa klien tadi punya keluarga yang asuransi tapi nggak ngambil sama-sama tapi sama saya, dan mau doain saya lagi. Saya jalan, saya mulai bingung. Ketika saya masuk mobil, saya bilang sama saya sendiri, kok saya merinding ya. Klien tadi bilang sama saya, kamu tadi waktu cerita, kamu benar-benar cerita untuk membantu kami. Teman-teman, dari awal saya mulai prospek klien tadi, telepon, janjian, ketemuan, saya nggak pernah sempat kepikiran komisi sekalipun. Nggak ada kebayang mengenai EPA berapa, pas nggak ada. Tujuan saya adalah simpel, saya pengen bantu orang ini, pengen bantu, udah itu aja. Walaupun orang ini susah dan sebagainya, diajak ketemuan nggak bisa gampang ketemuan, tapi saya pengen bener-bener bantu.